Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengenakan kalung bertuliskan antivirus corona saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR memberikan tanggapan agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Ini yang menjadi catatan paling penting. Kalung bertuliskan antivirus corona dikenakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Sejumlah jajaran eselon 1 dan staf yang hadir pada rapat kerja juga mengenakan kalung bertuliskan antivirus corona. Meski diklaim mampu membunuh virus corona, kalung yang mengandung eukaliptus hasil inovasi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian ini belum diuji praklinis maupun uji klinis. Sementara itu pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto angkat bicara soal kalung anti corona. Menkes menyatakan jika kalung eukaliptus bisa tingkatkan mentalitas, maka akan berpengaruh pada imunitas. Kalung aromaterapi eukaliptus keluaran Kementerian Pertanian yang diklaim mampu menangkal virus COVID-19 menuai pro dan kontra. Produk inovasi ini merupakan hasil uji lab para peneliti pertanian dan dalam waktu dekat produk ini akan diproduksi massal dan diedarkan ke masyarakat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku belum mengetahui secara detail seputar kalung eukaliptus. Menurut Terawan, jika kalung eukaliptus bisa meningkatkan mentalitas secara psikologi akan berpengaruh pada imunitas. Adalah kalau itu membuat secara psikologis dan mentality itu percaya dan yakin, ya imunnya naik. Menghadapi situasi COVID ini kan bukan sekedar badan sehat saja, tapi mental harus sehat sehingga imunnya naik. Kalau imunitas turun karena kesedihan meskipun makan itu banyak, khawatir banyak, ya imunnya turun. Dan itu sangat penting, imunitas yang tinggi, baik karena dia yakin, kemudian kegiatannya juga olahraganya cukup, makan makanan bergizi yang cukup, istirahat cukup, seperti yang sering dikemukakan oleh Kepala Gugus Tugas sebagai 4 sehat 5 sempurna, menerapkan protokol kesehatan, saya kira semuanya akan baik saja. Bukan cuma kalung antivirus, Kementan juga telah mematenkan sejumlah produk antivirus dengan beragam varian. Produk aromatik lengkap dengan diffuser, produk hirup inhaler, ramuan serbuk eukaliptus, dan aneka salep serta balsem dengan kandungan minyak eukaliptus. Dari berbagai jenis tanaman yang diuji, tanaman eukaliptus atau minyak atsiri yang memiliki kandungan senyawa aktif 1,8 sinoile atau eukaliptol dinilai paling efektif menekan pertumbuhan berbagai jenis virus termasuk corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan angka penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia. Gubernur Jawa Timur pun mendorong percepatan data dan aksi untuk menekan penyebaran COVID-19. Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan angka penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia. Dalam rapat pembahasan penanganan COVID-19 di Jawa Timur, memutuskan 4 pilihan untuk menekan penyebaran COVID-19. Mulai dari penerapan pendisiplinan protokol kesehatan berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat, meneruskan PSBB, merumuskan pembatasan wilayah berbasis kelurahan atau kecamatan, serta menerapkan PSBB di kelurahan atau kecamatan selama 14 hari. Namun Gubernur Jawa Timur berupaya menekan penyebaran COVID-19 dengan laporan dan tindakan cepat, sehingga penerapan PSBB tidak menjadi pilihan prioritas. Ya harus dilihat secara sistemik, bahwa ada proses dinamika dan harus dilakukan proses equilibrium dynamic. Semua bergerak, semua mereport, dan kita butuh quick report. Quick report itu pentingnya untuk bisa dilakukan quick respon. Kira-kira gitu. Kalau responnya Pemprov sendiri apa? Wacana untuk PSBB lagi? Saman jangan bilang itulah, sudah ini saja dulu.
Sebelumnya 25 Juni lalu Presiden Joko Widodo bertolak ke Jawa Timur untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan COVID-19. Saat itu Jokowi meminta dalam waktu 2 pekan pengendalian dapat dilakukan terintegrasi. Dalam tertib ini utamanya kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data sains dan juga saran dari saintis. Nyatanya belum 2 pekan usai kunjungan Presiden, kasus COVID-19 di Jawa Timur malah menyalip DKI Jakarta yang awalnya menjadi epicentrum COVID-19. Kini Jawa Timur berada di angka 14.000 kasus, sementara ibu kota Indonesia, Jakarta, 12.000 kasus, disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, sebuah desa di Kalimantan Tengah mendapat julukan Desa Isen Mulang atau Desa Pantang Mundur. Julukan itu diberikan karena tidak ditemukan kasus COVID-19 dan warganya mampu bertahan di tengah pandemi. Desa Isen Mulang atau Desa Pantang Mundur menjadi julukan untuk Desa Belanti Siam yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desa ini dinilai memiliki kriteria yang dapat mengatasi COVID-19 karena tidak ada satupun warga yang terpapar selama pandemi COVID-19. Selain penerapan protokol kesehatan yang baik, warga juga membuat industri pembuat masker yang didirikan secara swadaya. Mereka bahkan mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan, mulai dari pengelolaan lumbung padi yang dapat menghasilkan beras puluhan ton. Sawah yang begitu luas. Selain itu, desa ini juga punya kesadaran tinggi dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ketiga, kriteria dari Isen Mulang Pantang Mundur yaitu bebas karhula. Karena kita ketahui bersama bahwa asap kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjangkitnya penyakit infeksi saluran pernapasan dan dapat mempercepat penyebaran virus COVID-19. Kerjasama dan gotong royong warga di desa ini bisa menjadi percontohan daerah lain untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi karena pandemi COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Penularan virus corona masih terjadi sehingga kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah menjadi 66.226. Namun pemerintah berupaya mengembangkan pembuatan vaksin untuk COVID-19. Dari pemeriksaan hari ini kita dapatkan penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1.268 orang. 1.268 orang, sehingga totalnya menjadi 66.226. Kalau kita perhatikan sebaran penambahan kasus tersebut, diantaranya adalah dari Jawa Timur, melaporkan 280 kasus baru dan 118 sembuh. Kemudian yang kedua adalah Sulawesi Selatan, dengan 218 kasus dan 45 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 190 kasus baru dan 241 sembuh. Jawa Tengah 140 kasus baru dan 50 sembuh, serta Jawa Barat 79 kasus baru dengan 45 sembuh. Ada 19 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 dan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tanpa ada penambahan kasus. Di antaranya adalah Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Sudah ada beberapa jenis calon vaksin yang mulai diujikan kepada manusia. Setidaknya ada beberapa vaksin dalam tahap uji klinis pada saat ini. Ada 5 calon vaksin di 3 negara, yakni
di Cina, 3 di Amerika Serikat, dan 2 di Inggris. Dan 2 uji coba dilakukan mengambil tempat di Australia, Jerman, dan juga Rusia. Dan ini yang paling penting, Indonesia juga ikutan. Negara kita tengah mengembangkan pembuatan vaksin virus corona. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi, Profesor Ali Gufron Mukti memprediksi vaksin lokal akan diproduksi massal dan akan tersedia bagi masyarakat Indonesia pertengahan 2021. Mari kita doakan bersama dan kita dukung kesuksesan upaya penting ini. Vaksinasi akan diutamakan diberikan kepada populasi beresiko, yaitu kaum lanjut usia, atau dan mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbid. Saudara-saudari kita yang masuk populasi ini memerlukan sekali perlindungan dari COVID-19.